Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa anak-anak juga masih semangat ya. Semangat untuk mengikuti daring. Anak-anakku, marilah kita sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, jangan lupa kalian setiap akan mengikuti pembelajaran mandi, makan ya. Jangan lupa kemudian minta doa restu orang tua ya supaya ilmu yang kalian peroleh juga bermanfaat ya. Dan tentunya disiapkan buku dan alat tulis ya. Buku dan alat tulis serta modul ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Yang kemarin ini masih bab 1 ya. Bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Itu ada beberapa sub. Yang pertama yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia, dan yang ketiga potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian yang keempat itu dinamika kependudukan Indonesia. Kemudian yang sekarang akan kita bahas yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Boleh kalian sambil menyimak bukunya dan sambil disiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dan ikuti pembelajaran kali ini ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang pertama yaitu tentang kondisi fisik wilayah. Nah, keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, kemudian bentuk muka bumi dan iklim. Marilah kita awali yaitu untuk yang pertama keadaan geologi Indonesia. Nah, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, kemudian yang ketiga lempeng Pasifik. Jadi Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Bisa kalian perhatikan pada peta di mana Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, yang mana menyebabkan adanya pertemuan 3 lempeng itu
menyebabkan di Indonesia itu banyak terdapat gunung api ya. Di samping itu, gerakan antar lempeng yang satu dengan yang lain, karena lempeng-lempeng itu selalu bergetar, kemudian apabila terjadi tumbukan dengan yang lempeng yang lain, maka akan menimbulkan getaran atau yang disebut dengan gempa. Nah, kalian lihat pada peta dari Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara, ada Maluku, Sulawesi ya. Dan dari Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara itu merupakan sederetan pegunungan besar dunia atau pegunungan muda dunia, yaitu Mediterania. Nah, sedangkan di sebelah utara, karena Indonesia itu dikelilingi oleh dua pegunungan atau sirkum, ya, pegunungan muda dunia, yaitu sebelah selatan adalah Mediterania, sebelah utara adalah sirkum Pasifik, dan keduanya akan bertemu di Kepulauan Maluku. Nah, bisa kalian lihat pada peta yang segitiga warna merah itu adalah gunung api. Jadi di Jawa dan dari Sumatera sampai Jawa sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara itu terdapat sederetan gunung api yang masih aktif. Itulah akibat dari Indonesia yang letaknya di pertemuan tiga lempeng itu. Nah, selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang satu atau lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi di Indonesia atau gempa yang terjadi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Yang kemudian kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Jadi untuk gempa itu dibedakan menjadi dua, yaitu adanya gempa tektonik dan vulkanik. Kalau vulkanik yang hubungannya dengan gunung api. Kalau tektonik berarti tenaga dari dalam bumi, yaitu gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami ya. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Nah, ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami ya. Nah, ini jadi tsunami diakibatkan karena adanya gempa bumi yang pusatnya ada di dasar laut ya. Jadi tsunami di dasar laut, kemudian skala Richternya goncangannya juga keras ya. Akhirnya dapat menimbulkan tsunami. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan ya, atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi ya. Jadi pada saat gunung api erupsi, apa yang akan dikeluarkan ya isi perut bumi. Apa saja bentuknya, bisa
batu besar, bisa batu kecil atau kerikil ataupun pasir ya. Atau lebih dikenal dengan abu vulkanik ya. Ya, abu vulkanik ya. Nah, ciri-ciri gunung berapi itu adalah adanya kawah atau rekahan. Nah, sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus ya. Tapi untuk gunung api yang akan meletus biasanya mempunyai ciri-ciri ya, yaitu terdengar suara bergemuruh dari dalam bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena suhu di sekitarnya meningkat atau naik, maka banyak burung berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Kemudian yang ketiga, sumber mata air mengering. Nah, karena di dalam bumi itu panasnya meningkat, sehingga sumber mata air di sekitarnya juga mengering. Kemudian yang keempat, tumbuhan mengering. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar gunung api itu mengering. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus ya. Karena suhunya meningkat sehingga tumbuhan yang ada di sekitarnya jadi mengering ya. Itu ciri-ciri gunung api akan meletus ya. Nah, sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi aktif ya. Gunung berapi aktif. Nah, ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, ya, asap ya. Jadi gunung api pada kawahnya itu selalu keluar asap ya. Dan material dari dalam gunung berapi. Nah, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa sampai ke Nusa Tenggara ya. Sampai Nusa Tenggara itu untuk gunung api yang ada di sederetan sebelah selatan. Gunung api, gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Nah, beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu gunung berapi Tambora dan Krakatau. Nah, sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang masih aktif ya. Nah, ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti tadi ya, dikatakan adanya semburan gas, asap ya. Kemudian adanya lontaran material dari gunung api, gunung berapi ya. Nah, letusan gunung berapi di Yogyakarta saat aktif itu mengeluarkan aliran awan panas atau sering disebut dengan istilah wedus gembel ya. Nah, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara. Nah, Pulau Sumatera dan Maluku, Sulawesi dan Maluku ya. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat tadi ya. Adalah Gunung Tambora dan Krakatau ya. Sekarang yang B yaitu bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung dan pegunungan. Gunung dengan pegunungan ya. Kalau pegunungan itu sederetan beberapa gunung ya. Perbukitan juga sederetan beberapa bukit ya. Itu untuk
bentuk muka bumi ya. Nah, dataran rendah itu tanah datar yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Itu dataran rendah. Kemudian ada dataran tinggi, tanah datar yang mempunyai ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ada bukit, ya, permukaan yang menonjol, ya. Permukaan yang menonjol yang mempunyai ketinggian 600 ya, kurang lebih 600 meter. Nah, dibandingkan dengan gunung itu akan lebih tinggi dari pegunungan ya. Jadi bukit itu lebih rendah ya. Kalau gunung itu paling tidak 700 meter di atas permukaan air laut ya. Kalau pegunungan sederetan beberapa gunung namanya pegunungan. Nah, kemudian untuk kondisi iklim Indonesia. Apa itu iklim ya? Iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah tertentu yang luas ya, daerahnya luas dan waktunya juga lama ya. Itu iklim. Beda dengan cuaca, keadaan rata-rata udara dalam waktu yang singkat dan daerahnya sempit. Yaitu perbedaan antara iklim dengan cuaca. Kalau iklim keadaan rata-rata udara, keadaan rata-rata cuaca yang meliputi daerahnya luas, waktunya juga lama ya. Nah, kita lanjutkan tentang kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis ya. Jadi dari letak kemarin sudah dibahas bahwa letak lintangnya, dilihat dari letak lintangnya, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, dilihat dari 6 derajat ya, letak astronomisnya, Indonesia mempunyai iklim tropis. Ya. Nah, dilihat dari bujurnya, Indonesia mempunyai 3 daerah waktu. Ya. Jadi iklim di Indonesia ya, adalah iklim tropis. Nah, secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu adanya iklim muson dan iklim laut, yang ketiga adalah iklim tropis. Jadi, secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Di mana pada saat 6 bulan itu terjadi perubahan arah angin. Bulan Oktober sampai Maret itu angin berasal dari Asia, benua Asia atau Samudra Pasifik. Nah, angin dari benua Asia atau Samudra Pasifik menuju ke benua Australia. Nah, ini ada Indonesia dilalui ya. Dilalui di mana pada saat angin itu melewati Indonesia akan berbelok ke kiri, akan berbelok ke kanan, yaitu oleh gaya Karolis ya, menuju ke Australia.
Itu bulan Oktober sampai April. Kemudian atau Maret ya, karena September, Oktober itu merupakan pergantian musim. Kalau September, Oktober pergantian musim kemarau ke musim hujan. Nanti pada saat April, Maret, April itu pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau atau yang disebut dengan pancaroba ya. Pergantian dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya ini yang disebut dengan angin muson barat ya. Kemudian 6 bulan berikutnya berganti dari arah benua Australia menuju ke Asia. Dari Australia menuju ke Asia. Nah, karena Australia itu merupakan daratan yang luas, maka angin dari Australia itu kering, bersifat kering, yang menyebabkan di Indonesia itu musim kemarau. Nah, ini terjadi bulan April sampai September atau Oktober. Nah, itu setiap 6 bulan angin muson berganti ya. Kalau dari Asia menuju ke Australia itu adalah angin muson barat. Kalau dari Australia ke Asia yang menyebabkan musim kemarau disebut dengan angin muson timur. Nah, kemudian iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Di daerah tropis, di mana wilayah yang mempunyai iklim tropis itu antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Nah, garis lintang ini merupakan batas ya, 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu adalah batas daerah yang mempunyai iklim tropis ya. Dan suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kemudian yang ketiga yaitu iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya. Boleh dikatakan sepertiga adalah daratan untuk wilayah Indonesia, 2/3-nya adalah lautan. Sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan ya. Jadi penguapan ya, ingat terjadinya siklus air ya. Air laut menguap ya ke atas, air laut terkena sinar matahari menguap ke atas, terjadilah kondensasi ya, terbentuklah awan dan akhirnya awan terkena angin dan pecahlah mengakibatkan terjadinya hujan. Jadi hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson, di mana angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat lautan dan samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara daratan lebih cepat menerima panas, akibatnya lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Nah, ini untuk angin muson. Jadi pada saat musim hujan di Indonesia yaitu bulan Oktober sampai April ya, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik atau benua Asia menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya
Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Nah, pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau ya. April sampai September ya, atau Mei sampai September. Nah, pada saat itu angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Nah, karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Nah, selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap air yang dikandungnya. Nah, pada saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Coba kalian perhatikan untuk peta pergerakan angin muson barat. Yang pertama, angin berasal dari benua Asia atau Samudra Pasifik menuju ke benua Australia, melewati Indonesia. Nah, karena angin ini bersifat basah, mengandung uap air, maka menyebabkan di Indonesia musim hujan. Nah, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April ya. Adanya Oktober sampai April atau September Maret. Nah, antara September Oktober itu terjadi perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Kemudian pada bulan Maret April terjadi perubahan dari musim hujan ke musim kemarau atau yang lebih dikenal dengan musim pancaroba. Kemudian pada peta yang kedua yaitu peta pergerakan angin muson timur. Nah, peta pergerakan angin muson timur itu berasal dari daratan Australia atau benua Australia ya, karena benua Australia itu merupakan gurun ya, berupa gurun yang luas, maka angin dari benua Australia menuju benua Asia atau Samudra Pasifik. Nah, angin ini sedikit mengandung uap air, maka di Indonesia menyebabkan terjadinya musim kemarau. Nah, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober ya, atau Maret sampai Oktober. Itu untuk musim kemarau ya. Jadi April sampai Oktober. Nah, itulah pergerakan ya, bisa dilihat pada peta pergerakan angin muson barat dan angin muson timur ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu flora dan fauna. Flora adalah dunia tumbuhan, fauna adalah dunia hewan. Terlebih dahulu kita menginjak pada persebaran flora di Indonesia ya. Nah, untuk flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah Indo-Malayan. Indo-Malayan itu kelompok Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia Barat ya. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua yaitu Indo-Australian.
Indo-Australian. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Nah, pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi untuk persebaran flora di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Bisa kalian lihat perbedaannya untuk flora yang ada di Indonesia Barat dan flora yang ada di Indonesia Timur. Yang pertama, jenis meranti-merantian banyak ya, sangat banyak untuk Indonesia bagian barat. Nah, jenis meranti-merantian di Indonesia Timur itu sedikit ya. Kemudian untuk flora yang ada di Indonesia Barat ya, terdapat berbagai jenis rotan. Nah, sedangkan di Indonesia Timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Nah, kemudian flora yang ada di Indonesia Barat ya, di samping rotan ya, tidak terdapat hutan kayu putih ya, tidak terdapat ya. Sedangkan untuk Indonesia Timur itu terdapat hutan kayu putih. Kemudian ada flora yang ada di Indonesia Barat, selain itu jenis tumbuhan matoa ya. Matoa sedikit. Nah, sedangkan di Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua ya. Kemudian ada lagi yaitu flora yang ada di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan sagu sedikit. Nah, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Kemudian jenis nangka ya, jenis nangka itu banyak di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian timur sedikit. Bisa kalian lihat ya, perhatikan persebaran fauna di Indonesia ya. Persebaran fauna di Indonesia bisa dilihat di peta, yaitu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang wilayah Indonesia bagian barat, kemudian wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian barat ya, itu disebut dengan fauna asiatis. Sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah disebut fauna tipe peralihan. Kemudian wilayah Indonesia bagian timur disebut wilayah disebut fauna tipe australis ya. Mengapa disebut untuk wilayah Indonesia di bagian barat disebut fauna asiatis? Karena untuk fauna yang ada di Indonesia bagian barat menyerupai dengan fauna yang hidup di Asia ya. Karena ceritanya dulu Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa itu satu daratan, di mana antara Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa itu terdapat adanya dataran rendah. Karena bumi mengalami pemanasan sehingga es di daerah kutub mencair dan dataran rendah yang antara Kalimantan, Sumatera, dan Jawa terisi air dan terbentuklah Laut Jawa ya. Sehingga sekarang terpisahkan antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ya. Kemudian untuk fauna tipe peralihan ya. Fauna tipe peralihan itu untuk Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia bagian timur itu disebut dengan fauna tipe australis,
dulu juga Papua pernah bersatu dengan Australia, ya satu daratan. Tidak heran kalau fauna yang ada di Papua sama saja dengan fauna yang ada di Australia. Ya, oleh karena itu disebut dengan fauna tipe Australis. Nah, untuk wilayah Indonesia, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, di mana wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah fauna ya, fauna Indonesia barat dan fauna Indonesia tengah itu dibatasi dengan garis walas. Sedangkan untuk yang sebelah timur, yaitu peralihan dan fauna tipe Australis, itu dibatasi dengan garis Weber ya. Nah, itu untuk persebaran fauna Indonesia. Nah, untuk fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak, yaitu tadi ya, fauna bagian barat disebut dengan tipe asiatis. Fauna bagian tengah disebut tipe peralihan. Fauna bagian timur disebut tipe australis. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis walas. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, untuk fauna bagian barat ya memiliki ciri atau tipe ya seperti halnya fauna Asia ya, sehingga disebut dengan tipe asiatis atau asiatik ya. Nah, fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe australis atau australik. Nah, fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia ya. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Kemudian fauna Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera ya, Jawa, Bali dan Kalimantan. Nah, mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah ya, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau ya, babi rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan dan lain-lain ya. Selain mamalia, di wilayah ini juga banyak pula ditemui reptil ya. Reptil itu ular, buaya, tokek, kadal, kemudian biawak, bunglon ya, kura-kura dan terenggiling. Itu merupakan jenis reptil yang banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian barat ya. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu ya, gagak ya, jalak ya, elang, merak, kutilang dan berbagai macam unggas ya. Kemudian yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau yang disebut dengan tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace ya, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut ya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada babi rusa ya, kemudian anoa, ikan duyung, kuskus ya, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah ya,
Kemudian ada beruang, tarsius, sapi, banteng ya. Nah, selain itu juga terdapat pula reptil yaitu dan amfibi ya, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak ya, komodo ya, buaya dan ular. Berbagai macam burung terdapat di wilayah peralihan adalah maleo ya, burung maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong ya, dan kakak tua ya. Kemudian yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik ya, tersebar di wilayah Papua ya, Halmahera dan Kepulauan Aru ya. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain adalah kanguru ya. Kemudian ada beruang, kemudian malabi, landak irian ya. Kemudian ada kuskus ya, pemanjat berkantung ya. Kemudian kanguru pohon, kelelawar, ya. Reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal. Kemudian ada berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini adalah burung cendrawasih, ya, burung nuri, raja udang, kasuari dan namudur ya. Itu termasuk jenis fauna yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua perubahan penggunaan lahan dari hutan dijadikan lahan hunian ya. Kemudian adanya perubahan orientasi mata pencaharian. Berkembangnya sarana dan prasarana. Adanya perubahan sosial dan budaya, berubahnya komposisi penduduk ya. Saya kira hanya itu aja yang Ibu bisa sampaikan ya. Kalian pelajari karena tanggal 13 sudah tes ya. Berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Kalian pelajari betul-betul ya supaya apa yang kalian inginkan bisa memperoleh secara maksimal ya. Nilai yang maksimal ya. Saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.